Ngerasa sakit ini nih, sering minta tolong di play. Ini This video sedikit was ya. made possible Ini dari by Audible, saya ambil. Click the link in the description to get durasinya your first berapa audiobook menit ini ya, and nanti 2 kita lihat Audible originals for apakah free kita when you get a akan tayangkan 30-day semua atau membership. sebagian. 1,000 different desires speak from 1,000 different mouths. Suaranya terdengar ya, One says, Kakak I want to be an artist. Talib-Talibah. Another says, I want to be an athlete. We're born with innate desires, destinies inscribed into us at birth. To achieve our highest potential, we need only to follow that voice inside. But as we'll soon find out, our deepest, immutable desires call us to the highest mountains, and often, abandoning the climb is easier than making it. On a hot summer's day, we find ourselves bored at home. A desire speaks from inside us, but it speaks unclearly. We think it says freedom. We look out of the window and see our bike. We decide we're going to learn how to ride it. On our first try, we fall and scrape our knees. We feel the pain of failure, and we face a critical moment that all kids face when they fail to meet a desire. Do we suppress it, or find a way to meet it? We try again and again and we fail. Every time we fail, we get another bruise. When our friends and family see us fail, we feel embarrassment. When our more successful friends ride past us, we feel like dumb, inadequate failures. Learning is slow and painful, but we're determined. After every fall, we get up. We brush off our knees and keep going. With every extra inch we pedal, we feel powerful. And after 1,000 attempts, we do it. We learn to ride a bike. Some of our friends use training wheels before they learn to ride a bike. Some fail at biking but succeed at roller skating and skateboarding. With experimentation, we all learn to meet our desire for freedom. We enjoy our freedom all summer. We feel the wind in our hair, experience the thrill of going downhill, ride over to our friend's house, make our way to the park, and even stop at the convenience store on our way home. But what if we give up? Let's imagine what would happen if we suppress our desire instead. We fall off our bike and scrape our knees. We feel embarrassment. Instead of sticking with our goal, we go home. We lie to ourselves. We say we don't even want to ride a bike because they're overrated. But everywhere we go, we see kids having fun on their bikes. They challenge our worldview. We lie to ourselves again to explain this. We say biking is dangerous and dumb. Smart kids like us don't do dumb things. We use our lies to create a world in which suppressing our desire is justified. With every lie we tell, we move further away from our destiny. The peak of the mountain gets taller, and we get smaller. We let the fear and pain of failing the climb prevent us from learning how to do it. We let shame and embarrassment prevent us from trying. We learn to resent those who can climb, and we lie about them too. We get rid of fear, pain, shame, and judgment, but only at the cost of pleasure. But how are we doing in the other timeline, the one where we follow our desires? We learn painfully. We fall and break limbs. We fail. We get laughed at. We fear that the mountain we climb today will be our last. But we never run from ourselves. Every day we pick a peak to climb and learn how to get to the top. We pick peaks that are too high, and we realize we have to start on smaller ones. We try different paths to reach the peak. When others laugh at us, we laugh with them. On dangerous cliffs, the ones that really matter, we pick our partners carefully. We pick friends that pull us up, hand in hand, and not the ones that pull us down by our boots. And our desires keep growing. The mountains get bigger, and so does the potential for danger, pain, pleasure, and knowledge. We gain useful knowledge that we can give to others. We can empower others to reach their own destiny. By becoming strong ourselves, we become the type of person who can make others strong. To achieve our highest potential, we climb the mountain of our desires. Not the shallow desires that change from day to day, but the stuff that's written in our DNA. The desires that sit inside of us as children and call to us and call to us. They always lurk in the background of our lives. They make us say, hey, maybe I should finally do that, or I'll do that one day. But one day never comes, and it's a shame because our highest desires lead us to our highest selves. We face danger and feel great pain on the way up. We sometimes feel lonely and abandoned. People call us dumb and they ask us where we're going. They try to prevent us from climbing any higher.
They point to other peaks, the ones they would like us to climb. But only we know the way to ourselves, so we bravely continue. We learn wisely by taking careful steps and experimenting with new paths. There are many ways to reach the peak, but each step up the mountain feels good and gives us a more beautiful view. We turn knowledge into power and use it to climb up to the summit of ourselves. And if life is nothing but a mountain climb, we find joy in the climb. And there's nothing more beautiful than the view from the peak. Thank you to our Okay, baik. sponsor Audible for providing our viewers with their first audiobook and 2 Audible Ini tentang bagaimana mencintai tantangan, ya. Termasuk juga adalah bagian di dalamnya bagaimana This video was made menggunakan possible by Audible. setiap Click the link proses in the ya, setiap description. waktu yang kita jalani ya, pada akhirnya agar kita bisa bertemu di kemudian hari. Makanya di situ ada ilustrasi sederhana ya, bahwa kalau kita ingin belajar naik sepeda saja di masa lalu, oh kalau naik sepeda apakah tiba-tiba di kayuhan pertama kita langsung lancar, langsung bisa berzigzag misalkan? Nggak mungkin kan. Orang mau belajar sepeda saja itu harus melewati masa, oh bisa jadi jatuh dulu, keserempet dulu, nyemplung dulu, bahkan kalau ada got gitu di sana. Tapi pada akhirnya dengan adanya kesempatan kita untuk belajar sekaligus itu tadi ya, di bahasa di video tadi, menikmati rasa sakit ini tadi, bahwa ini adalah ladang atau kesempatan kita untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Mundur sedikit di masa umur kita dulu di awal-awal saat kita belajar jalan kaki, masa teman-teman umur menjelang 1 tahun 2 tahun pertama ketika belajar jalan kaki, apakah tiba-tiba langsung bisa jalan, langsung bisa lari? Nggak mungkin kan, semuanya jatuh dulu, ada keplesetnya dulu, ada ngejungkelnya dulu, dan segala macam proses. Pada akhirnya kita melewatin itu. Di tahapan umur kita berikutnya, saat kita belajar makan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua kita, apakah langsung rapi, langsung kita tuntas, langsung bersih? Enggak. Ada yang kesana dulu makanannya, ada yang berceceran di sebelah sana, ada yang nasinya di sebelah situ, sayurnya di sebelah sana. Itu adalah proses, itu adalah bagian penting dari setiap tahapan manusia untuk belajar. Jadi belajar itu adalah menjadi komponen penting dalam manusia ya, agar dia bisa eksis dalam kehidupannya, dalam bidang apapun, dalam ruang apapun. Gitu ya, sehingga di NMBS Bogor nanti teman-teman sekalian nikmati waktu pembelajaran kalian semua. Oke, saya masuk ke stepping ini teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menggapai ya, jadi titik potensial kita yang terjauh. Ada tiga atau 4 tahapan itu yang saya sajikan di layar teman-teman sekalian. Yang pertama adalah knowing yourself ya, tahu dirimu sendiri ya. Terus berikutnya adalah excelling the critical task. Nanti ini tentang apa sih? Nanti akan ada uraiannya di slide berikutnya. Terus kita pada akhirnya menentukan tuh great goals kita apa, dan harapannya terakhir adalah kita bisa mencapai titik potensial kita. Yang pertama, tentunya tidak mungkin kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita mengenal diri kita sendiri. Ya, mengenal diri kita sendiri termasuk apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga ya, makin kita mencintai, kan ada satu pepatah Arab ya kalau nggak salah ya, kenali dirimu maka engkau akan lebih kenal Robmu gitu kan, kenal Tuhanmu gitu kan. Sehingga mengenali diri kita sendiri adalah tentang bagaimana kita berkaca, bercermin. Oke, kontemplasi sejenak, sesungguhnya aku nih sekarang umur berapa nih ya? Kalau kawan-kawan semua berarti sekarang kira-kira umur 15-16 barangkali ya, 15 tahunan barangkali yang kelas 10 ini. Oh, ternyata aku udah umur 15-16 tahun ini, aku memiliki ini nih kekuatanku nih. Kekuatanku apa ya? Wah, aku bisa jadi aku pandai nih di matematika, aku senang pelajaran berhitung ya. Tapi untuk pelajaran menghafal itu saat ini bisa jadi menjadi kelemahanku. Tapi bahasanya Carol Dweck itu selalu ada belum. Oh, bisa jadi saya belum bisa. Bukan nggak bisa ya. Saya selalu hapus itu ketika ada kalimat nggak bisa. Belum bisa yang benar. Oh, bisa jadi kemarin saya sangat pandai ya di pelajaran menulis misalkan. Karena saya suka nulis misalkan. Oh, tapi saya belum bisa di pelajaran ketika saya harus menghitung ya. Nah,
kekuatan sekaligus kelemahan kita, ya minta tolong nanti diidentifikasi, nanti teman-teman akan ada waktu ketemu dengan astornya masing-masing, gitu ya. Jadi saya ingin masing-masing dari kalian, ya berkaca itu nggak harus kalian ngambil kaca, tapi kontemplasi saja, ya, dan kira-kira renungkan sejenak saja, sebentar saja, kira-kira yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu apa? Cari 2 atau 3 masing-masing. Oh, kelebihan saya A, B, C. Oh, kelemahan saya A, B, C, gitu ya. Nanti teman-teman akan dapatkan kesempatan untuk breakout room, ya, kira-kira karena waktu kita terbatas ya, kita kurangi jadi 10 menit barangkali ya, Hanan dan teman-teman. Sehingga nggak jadi 15 menit, tapi minta tolong nanti kalian akan dikumpulkan menjadi breakout room, masing-masing terdiri dari 3 siswa plus astornya. Terus kemudian sampaikan kepada teman-teman di breakout room-nya sendiri-sendiri. Setiap siswa wajib berbicara. Ya, setelah 10 menit nanti akan kembali ke main room dan bisa jadi akan saya pilih atau tunjuk secara random untuk sharing ke main room. Begitu ya, kita mulai hitungan ketiga ya. Siap-siap untuk disambut jika ada permintaan untuk join atau langsung ke breakout room-nya. 3, 2, 1. Oke, silakan. Diidentifikasi apa yang menjadi kelebihanmu, ya, dan kelemahanmu. Oke, masih diusahakan agar teman-teman bisa join ke breakout room-nya masing-masing. Oke, bagi yang sudah join, terima kasih untuk kakak Tolibah dan Tolib, ya. Oke, beberapa ruangan sudah mulai penuh satu persatu. Saya tinggal lihat nanti di main room kita apakah masih ada Tolib dan Tolibah di sana. Oke, ke main room semua ya, teman-teman sekalian yang Tolib dan Tolibah. Oke, baik. Ini adalah untuk upaya identifikasi. Hal-hal yang sudah melekat ya di dalam diri kita. Dan kemudian teman-teman sekalian, agar kita juga bisa upayakan hal-hal apa yang terbaik ke depan, ya, agar kita jadi lebih menata potensi-potensi kita. Sekaligus kita mengidentifikasi. Ini kalau ini bicara tentang diri kita, nanti di pertemuan yang kapan lagi nanti ya, teman-teman bisa jadi akan mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi ini masih pada tahap 1 ya, tentang diri kita masing-masing. Oke, ada relawan nggak? Tolib 1 orang, Tolibah 1 orang yang tadi sudah didapatkan di breakout room-nya. Nggak usah sebut nama, nggak apa-apa. Ustaz, tadi ketika di breakout room, dari si Fulan, misalkan, dari si A, misalkan, dari si B, yang sudah disampaikan mereka adalah ini dan itu. Kelebihannya ini dan kekurangannya itu. Ada nggak relawan? Karena waktu kita nggak banyak, 1 menit saja. Ada nggak relawan di Tolib? Ada? Yuk, silakan mulai dari Tolib dulu. Muhammad Rifki. Silakan Muhammad Rifki. Halo Ustadz. Halo juga. Dari tadi di breakout room, kekurangannya satu yang paling colok ini kayaknya umum, itu kurang percaya diri. Oke. Dari yang lain. Itu satu itu. Kalau yang lain sih nggak gitu kelihatan. Kekurangan yang lain sih mungkin masih bisa diasah, tapi kalau umumnya itu ya mungkin kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri. Kelebihannya apa, Rifki? Yang kamu tangkap dari teman-teman kamu di breakout room tadi? Nggak ada kelebihannya. Mungkin nanti kalau itu bisa biasa bisa dikelebihan. Apa itu? Percaya diri, ekstrovert. Mungkin yang tadinya introvert bisa sedikit ekstrovert. Oke. Cukup? Cukup Kak Rifki? Oke, makasih Kak Rifki. Aplaus buat Kak Rifki. Berkanya ke Tolibah. Ada kan? Yuk, volunteers. Tolibah 1 orang saja. Nyampaikan apa peristiwa apa yang kamu barusan temui di dalam breakout room. Apakah ada relawan? Yuk. Silakan. 1 orang saja.
mewakili Tolibah? Yuk, masih dilihat. Pemlusat. Oke. Oh, itu pemalu maksudnya. Ada nggak ya Tolibah? Ya, padahal ngomongin tentang orang loh, bukan ngomongin tentang dirimu loh ini. Oke. Ada? Saya hitung mundur ya, agar kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Cukup? 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya Tolibah. Oke, terima kasih Kakak Tolib dan Kakak Tolibah. Jadi, anggap saja hal-hal yang barusan tadi sudah ketemu di breakout room masing-masing adalah mengenal tentang diri kita, sekaligus mengenal tentang orang lain, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, apakah tahapan ini sudah berhenti di sini tentang mengenal potensi kita? Enggak, ada tahapan berikutnya, yaitu kita mengidentifikasi apa tugas-tugas penting dan krusial dalam rangka untuk melit kita, ya, agar kita sukses di studi kita. Sehingga kita bisa membuat prioritas ya di dalam tugas-tugas penting kita. Oke, saya kenalkan ini ada satu hukum Pareto 80-20, ada yang menyebutnya 20-80. Ini oleh Vilfredo Pareto ya di tahun 1906 di Italia, dipercaya menjadi satu hukum yang sering terjadi di dalam semua aktivitas. Oke. Ya, karena sudah berbentuk hukum gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh ada dua lingkaran ya. Ada ketika kita fokus yang merah ya. Dalam semua peristiwa kita biasanya 20% effort itu akan menghasilkan 80% result. Jadi ada effort 20% itu mengakibatkan 80% hasil. Di sisi lain, ketika effortnya yang warna biru itu 80% akan menghasilkan hasil 20%. Oke, jadi kita fokus ke yang merah. Karena pada dasarnya di setiap tugas-tugas kehidupan kita, dari kita bangun tidur, aktivitas sehari-hari, belajar, sekolah, dan segala macamnya sampai kita tidur lagi, sejatinya kita sebenarnya tugas kita adalah mengidentifikasi 20% efek apa atau 20% effort apa yang perlu kita upayakan. Nah, saat hukum ini ditemukan, 20% tanaman kacang yang dihasilkan dari kebun tersebut, ini di Itali waktu itu, ternyata menyumbang 80% tanaman kacang yang sehat ya, kata kuncinya ya. Jadi ternyata, 20% tanaman kacang di sana, ternyata menyumbang 80% kacang yang sehat. Dan contoh yang lain, 20% dari total jumlah penduduk Italia ternyata mereka adalah 80% pemilik tanah di negara tersebut atau di Italia tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya bagaimana jika ingin kita pakai dalam studi akademik? Karena orang-orang hebat yang bisa memanajemen waktu dan tugas-tugasnya dengan baik pada dasarnya adalah keterampilan untuk memanage mana tugas-tugas krusial, sehingga semuanya tidak perlu dikeluarkan effort sebagaimana panjang dan beratnya itu effort, tapi mengidentifikasi mana effort-effort terbaik yang itu impactful kepada result. Sebagai contoh, misalkan jika kita belajar di dalam keseharian kita akan ketemu dengan bab-bab tertentu di dalam pelajaran-pelajaran kita, di fisika, di matematika, ya, di pelajaran apapun itu. Sebenarnya nanti dengan konsultasi kepada ustadz dan ustazah, teman-teman akan bisa mengidentifikasi mana materi-materi sesungguhnya yang tingkat prioritasnya untuk dia akan dipakai di bab-bab berikutnya, di level-level selanjutnya, dan bahkan sampai dengan bangku kuliah, itu impactful banget kepada 80% hasil secara keseluruhan. Gitu ya. Bahkan ada teman-teman saya yang mencoba ketika misalkan beberapa waktu yang lalu, ada namanya tes potensi akademik, itu kalau diselenggarakan oleh Bappenas gitu ya, ketika orang-orang yang ingin masuk sertifikasi atau masuk di sekolah S2 ataupun S3, materi TPA-nya itu teman-teman sekalian, itu ada sampai 700 halaman. Nah, nggak mungkin dong 700 halaman itu dibaca semua. Kalau toh mungkin waktu hidupnya akan habis di situ umurnya. Tapi dengan keterampilan bagaimana dia mengidentifikasi mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang substantif, ya, sehingga dari 700 halaman itu ternyata bisa dikecilin menjadi fokus 170-an halaman, dan itu menggunakan prinsip Pareto 20-80 ternyata impactful, dan di akhir hasilnya ternyata sangat gemilang ya, mencapai dengan target yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Ya, dengan
mengidentifikasi hal-hal ini nih teman-teman sekalian, tanpa bermaksud mengecilkan bahwa semua aktivitas kita ternyata memang penting dan signifikan di dalam berproses kita dalam kehidupan, tapi sesungguhnya tugas kita adalah menelaah, meneliti, mengecek lagi, ya, kalau karena waktu kita memang sedikit, ya, waktu kita memang nggak banyak, selama 24 jam dibagi dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, sesungguhnya 20% itu kita raba, kita cek mana ya 20% ini ya. Dan ini di teman-teman yang masuk ke jalur UTBK kemarin itu ketika saya ngobrol ya dengan rekan-rekan yang lain di angkatan-angkatan yang lain, sekolah-sekolah yang lain, oh ternyata keterampilan mereka dalam memilih itu tadi ya 20% materi-materi pokok itu akhirnya menentukan di hasil yang 80%.